Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Amal bin Said yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat bagi kita semua, amin. Baiklah para hadirin rahimakumullah, marilah kita simak dan kita dengarkan tausiah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil kepada Al-Mukarram Al-Habib. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud, sahibil magamil mahmud, ma'dinil karami wal jud, وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته وأصلح شؤونهم يا بر يا ودود. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para muallim, para guru, para pejuang dan penerus risalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka senantiasa dimuliakan oleh Allah, diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer maupun dari Polri. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan segenap dzurriyyah, anak cucu sahibil haul Kiai Haji Sya'rani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Semoga anak cucu sahibul haul Kiai Haji Sya'rani senantiasa mampu untuk berjalan di jalan datuknya, meneruskan perjuangan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta aulia Allah yang hakikatnya kita adalah pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan al-Basri beliau berkata, man ahabba salihan faka'annama ahabba Allah azza wa jalla. Tidaklah seseorang itu mencintai orang soleh kecuali hakikatnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang mencintai orang soleh hanya sekedar surah, hakikatnya kita pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu karena dekatnya orang soleh kepada Allah, dan kita berharap dengan kecintaan kita kepada mereka, kita pun didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk menambah kecintaan kita kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu memang perintah junjungan Nabi besar Muhammad, ajaran yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan segenap para salafus saleh. Dengan kita senantiasa cinta dan dekat dengan mereka. Dhunnun al-Masri beliau berkata, wa min alamatis sa'adah hubbus salihin wa dunu minhum. Dan tanda kalau kita mendapat kebahagiaan dunia akhirat, kalau sudah di hati kita ada cinta kepada kaum solihin dan jasad kita dekat dengan mereka. Maka insya Allah malam ini malam kebahagiaan untuk kita semua. Karena kita di majelis yang mulia ini mendekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali Allah mimpi, dalam tidurnya dia berjumpa junjungan Nabi besar Muhammad. Kemudian mendapatkan petuah dari Rasulullah, mendapat nasihat dari baginda Muhammad. Di antaranya Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, wukufuka baina yaday waliyin min awliyaillah hayyan kana aw mayyitan khairun min an ta'budallah fi zawayal ardi hatta tataqatta'a irban. Wahai orang soleh, bersimpuhnya engkau, dekatnya engkau dengan wali-wali Allah, baik mereka yang hidup maupun yang telah meninggal, itu masih lebih baik daripada kau ibadah sampai bumi kau jadikan tempat sujudmu, hingga jasadmu terpotong-potong karena banyaknya ibadahmu tanpa ada kecintaan dengan orang soleh. Kita mau ahli ibadah seperti apapun, apabila hati kita kosong dari mahabbatus solihin, maka ibadah kita tidak ada artinya, hadirin. Dengannya Abul Hasan Syadzili beliau berkata, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Ketahuilah, apabila saat dalam hatimu kau terasa berpaling dari orang soleh, benci dengan orang soleh, ingkar dengan orang-orang yang mulia, maka ketahuilah di saat itu kau lagi diusir dari rahmatnya Allah. Maka saat ini kita di pintu rahmat Allah. Wasitahnya adalah Kiai Haji Sya'rani. Karena kita tidak kumpul di tempat ini kecuali karena kecintaan kita dengan orang-orang soleh. Fa'lam fa'annaka waqifun bibabillah. Maka saat ini kita lagi bersimpu di hadapan pintu rahmat ampunan Allah. Semoga kita yang hadir dirahmati oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah. Amin Allahumma. Wukuf, bersimpuhnya kita dengan wali Allah, baik yang hidup maupun yang meninggal, hadirin. Kita datengin yang hidup, para orang soleh, para wali Allah. Begitu pula yang meninggal. Ini yang seperti meninggal Kiai Sya'rani saat ini. Ketika kita hadir di tempat ini adalah ibadah, mendekatkan diri kita melalui cinta kita dengan kaum solihin. Makanya ketika kita berziarah seperti ini, kita harus pakai adab sebagaimana ketika kita beradab menziarahi orang yang hidup. Hingga ulama mengatakan ziarah kaum solihin jangan dekat-dekat sama kuburannya, agak jauh sebagaimana kalau kita ziarah ke mereka waktu hidup. Ibn Hajar mengatakan bahwa tamassuh bil qabri makruh, ngusap-ngusap kuburan itu makruh. Kenapa makruh? Bukan takut syirik, bukan bid'ah, bukan, tapi kurangnya akhlak dan adab kita dengan orang soleh. Ini pian coba dah ziarah ke rumah Habib, ke rumah Kiai, terus ketemu Kiai, wajahnya usap-usap, Kiai minta barokah ya.
Kia-kia dapat berkat apa dapat uppercut? Makanya adab dengan mereka. Kita kumpul di tempat yang mulia ini berharap agar ibadah kita berkualitas dengan kita cinta dengan kaum solehin. Apabila kita ada kecintaan dengan mereka, insya Allah ini sudah pertanda awal bahwa kita adalah penghuni surga kelak bersama mereka. Mau masuk surga? Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, penghuni surga itu seperti ini. Hiyal jannatul khuldul ladzi taba nuzuluha liqaumin ata'ullaha fi sirri wal jahri. Itu yang namanya surga kekal abadi buat orang yang tinggal di sana. Dikhususkan oleh Allah hanya untuk kaum yang taat kepada Allah. Hadirin, surga bukan milik turunan tertentu, bukan milik pesantren tertentu, bukan milik pemerintahan tertentu. Surga itu miliknya orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ini disiapin surga buat orang yang bertakwa. Kita jangan lalai ilmu kita, ibadah kita, apa amal yang kita lakukan di muka bumi ini, selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan jamin kita masuk surga. Hadirin, hanya dengan kita taat nurut sama Allah, insya Allah kita penghuni surga. Surga bukan murid, bukan tempatnya murid fulan, turunan fulan, atau yang punya rekening fulan. Nggak jamin. Tapi yang taat kepada Allah. Rijalun kiramun 'azzamu haqqa rabbihim wa qamu fihi fi halatil usri wal yusri. Bukan cuman mereka orang yang ahli taat biasa, tapi kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, mereka orang-orang yang mulia tersebut, mereka orang yang taat dan nggak kenal lelah dalam berbuat taat kepada Allah. Nggak sakitnya, nggak sehatnya, senantiasa memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dalam keadaan enak, dalam keadaan nggak enak, mereka senantiasa ibadah kepada Allah. Inilah mereka orang-orang penghuni surga. Selain itu kata Imam Haddad, aqamu kitaballahi wastansaku bihi. Tanda orang penghuni surga yang mulia tersebut adalah orang yang menegakkan kitab Allah Al-Quran dan berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Wa sunnatil gharra'i wal anjumiz zuhuri. Ini penghuni surga ini orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, bukan orang-orang yang aneh-aneh. Hadirin, zaman sekarang ini kita kadang-kadang dipertontonkan di tengah-tengah kita sesuatu yang disebut dengan khariqul adat. Orang bilang keramat. Keramat sama sulap itu beda tipis. Hadirin, kadang-kadang kita ini Masya Allah pengen jadi wali, pengen jadi orang soleh, tapi modal kita bukan mujahadah, bukan taat. Kadang cuman ziarah kubur mulu. Berangkat sono ziarah kubur, berangkat sini ziarah kubur. Kenapa? Pengennya wali instan. Wali yang diziarahin itu jadi wali bukan karena ziarah, tapi karena apa? Karena nuntut ilmu, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ibadah, modal ziarah, pengen jadi wali. Masya Allah, yang jadi bukan wali, jadi dukun yang dijamin. Maka itu kita jangan melihat sosok seseorang penghuni surga atau tidak bukan karena keramatnya, tapi pegang teguhnya dengan kitab Allah dan sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ulama mengatakan kalau apabila melihat menyaksikan seorang yang mengaku wali, tarabba afis sama, sila di langit, ini keramatnya udah hebat. Hadirin, sudah bukan cuman sekedar bisa melakukan hal yang aneh, ini sila di langit terbang. Hadirin, kata beliau, zinhu, timbang dulu bimizani syariah, dengan mizan timbangan syariat kitab dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan. Ini sekarang gampang orang pokoknya aneh-aneh dikit sudah dianggap wali.
bisa nyulap wali, bisa nyulap wali, bisa terbang wali. Kalau bisa terbang wali, burung semua wali hadirin. Bisa jalan di sungai, bebek juga bisa. Bukan. Bahkan orang ulama mengatakan kalau kita boleh katakan jujur, wali itu keramatnya yang paling mulia adalah menuntun seseorang yang dahulunya sesat jauh dari Allah menjadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah a'dhamul karamat. Ada orang, ada santri yang dulu nggak bisa apa-apa, masuk atau belajar seorang kiai, diajarin ngaji sampai dia bisa jadi ustadz. Masya Allah hadirin, ini nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah, dan itulah karamah. Kalau orang cuma bisa menebak, orang bisa itu, kadang-kadang orang kafir pun bisa hadirin, bahkan setan pun bisa seperti itu. Tapi kalau merubah seseorang yang jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, ini nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beliau mengingatkan kepada kita bahwa para aulia penghuni surga itu adalah orang yang bertegangan dengan kitab dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudatul wara tuba bi 'abdin ra'ahum aw jalasahum walau marratan minhu fil umri. Kemudian kata Imam Haddad, beruntung. Kalau sudah mereka menjadi orang taat penghuni surga, kedudukannya diangkat oleh Allah, mereka menjadi orang yang menjadi teladan bagi yang lainnya, memberi petunjuk bagi yang lainnya, maka beruntung orang yang pernah duduk dengan mereka, bahkan beruntung orang yang pernah melihat mereka walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Masya Allah. Kita kalau memandang orang soleh saja itu sudah ibadah kepada Allah. Suatu saat di satu tempat itu ada musibah. Musibahnya apa hadirin? Musibahnya kemarau, nggak turun hujan. Kemudian mereka adakan istisqa sampai 3 kali juga nggak turun hujan. Ketakutan, ini gimana nih, hujan sudah lama nggak turun, kemarau, bisa mati semua karena nggak bisa makan, nggak bisa minum. Hingga akhirnya ada seorang yang datang dengan kendaraan kudanya. Dia berkata, boleh nggak saya ikut doa? Insya Allah kalau saya doa, Allah kasih turun hujan. Kata orang tersebut, ya terserah saja kalau doa. Ini kita ini sekampung udah istisqa nggak hujan-hujan. Kamu Masya Allah pede banget. 1 biji mau doa lagi sama Allah. Kemudian katanya, ya udah mungkin diterima oleh Allah. Akhirnya orang tersebut mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras iski haula'in nas. Ya Allah, berkatnya apa yang ada di kepalaku ini, turunkan hujan untuk mereka ya Allah. Maka tidak lama kemudian Allah memberikan hujan yang lebat untuk mereka. Mereka takjub, doa mereka nggak panjang, doanya nggak panjang, ini orang hanya minta kepada Allah dengan wasithah, dengan perantara apa yang di kepalanya. Maka setelah selesai hujan, seorang tadi itu bertanya, ulama tadi berkata kepada orang tersebut, kiranya ada apa di kepalamu wahai fulan, hingga kau tawasul dengannya, langsung Allah berikan semua doamu. Kemudian orang tersebut berkata, na'am, inna fi ra'si ainani, sesungguhnya di mataku ada 2 kelopak mata. Ra'at Aba Yazid Al-Bustami, yang pernah melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka dengan perantara aku memandang beliau, aku meminta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah turunkan. Subhanallah, yang melihat aja doanya dikabulkan, bagaimana yang dilihat hadirin? Yang dekat dengan mereka aja doanya dikabulkan, bagaimana mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin, para pencinta aulia Allah, para pencinta Kiai Haji Sya'rani yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita pulang dari tempat yang mulia ini menambah taat kita kepada Allah. Karena ini surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan bersandar dengan orang tua kita, kita jangan bersandar dengan kedudukan kita, bahkan kita jangan pernah bersandar pun dengan pujian orang. Jangan pernah bersandar dengan ta'zim pengagungan orang.
Orang hadirin mau ngagumkan kita, mau menjunjung kita sebagaimana apapun, nggak akan pernah mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Guru saya pernah berkata seperti ini, kalau umpama orang sedunia ini kumpul bukan cuma cium tanganmu, sampai sujud di kakimu, tidak akan 1 senti pun kedudukanmu di sisi Allah terangkat. Kita jangan gurur, kita jangan lalai, seakan-akan kalau sudah dipuji orang kita penghuni surga. Kalau sudah kita diidolakan oleh orang kemudian kita penghuni surga. Jangan. Yang membuat kita penghuni surga hanya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kiai Sya'rani saat ini beliau mengajarkan kepada kita, walaupun jasadnya bersemayan di sini 50 tahun yang lalu, tapi namanya harum, ilmunya senantiasa manfaat. Foto beliau nggak dipajang di FB, foto beliau juga nggak dipasang di Instagram, tapi dipajang di hati umat Islam. Semua orang kenal dan mencintai beliau, walaupun telah berapa puluh tahun yang lalu meninggalkan kita. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Walaupun kadang-kadang orang telah meninggal, kebaikannya nggak ikut meninggal. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Ada sebagian orang meninggal tapi seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Al jahiluna mawata qabla mautihim. Beda dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh subhanallah belum mati duluan. Betul. Orang kalau nggak punya ilmu itu belum mati duluan. Wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli. Orang bodoh itu belum mati duluan karena nggak ada manfaatnya. Makanya pian kalau jalan ada pemuda-pemuda yang nggak mau ngaji, salamnya jangan cuma assalamualaikum, tambahin assalamualaikum li ahlil kubur. Kenapa? Kuburan. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang punya ilmu walaupun meninggal dunia, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ayo sudah kita sekarang punya jasad hidup, hidupkan pula kehidupan kita ini dengan ilmu, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh beliau agar hidup kita manfaat di dunia wal akhirah. Ayo taat kepada Allah. Itu kunci kesuksesan. Mereka taat kepada Allah baik di hadapan orang maupun ketika sembunyi atau nggak dilihat orang. Ini kunci suksesnya orang-orang sebelum kita. Amal mereka banyak, masih takut riya. Lah kita amal sudah pas-pasan bahkan kurang, masih kecampur riya hadirin. Ilmu mereka luas, hawa nafsu mereka sedikit. Kita kebalikannya, ilmu seember, hawa nafsu selaut hadirin. Maka kalau kita nggak contoh mereka, kita nggak akan manfaat hidup kita di dunia ini. Maka dengan kita hadir di majelis yang mulia ini, haul seorang wali min auliyaillah, kita berharap agar keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik. Khususnya negeri kita Indonesia, semoga menjadi negeri yang lebih baik. Para ulama kita menjadi para ulama yang lebih baik. Kita umat baginda Muhammad menjadi sebaik-baiknya umat. Keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini, dan insya Allah selanjutnya akan diteruskan dan disempurnakan oleh guru kita Al Habib Tahir bin Abdullah Al Kaf. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari majelis ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hati kita dipenuhi cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad, dipenuhi dengan kecintaan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Semoga kita ada di hati Nabi Muhammad, dan semoga kita penuh hati kita dengan kecintaan orang-orang yang dicintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana wal muslimina ila ahsanil hal, wa afina wa iyyahum min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal, wa raqqina maraqi ahli rijalil kamal bi jahi sayyidina Muhammadin maula Bilal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.